Ya oke, selamat siang semuanya ya. Jadi hari ini saya Ali Nugroho dari Stimik Nusa Mandiri akan memberikan materi tentang branding. Oke, yang dimana itu sekarang lagi pandemi, jadi orang-orang jualan di rumah dan perlu yang namanya edukasi branding. Oke, mari kita lanjut ke materinya. Oke, kita mulai dari sini ya. Jadi di suatu produk itu pastinya harus yang membutuhkan pemasaran dan juga sebuah apa ya, biar orang tuh bisa ingat tentang produk itu, dan yang pastinya harus mempunyai logonya itu pasti ya buat orangnya biar gampang ingat dan juga eh, membuat ciri khas. Oke, di sini ada 3 materi, yaitu ide konten, produk, sama promosinya. Di sini ide konten. Ide konten itu bisa datang dari mana saja dan terkadang kita lupa mencatatnya. Jadi ide itu tuh bisa datang dari mana aja dan harus cepat-cepat dicatat. Soalnya kadang orang tuh langsung lupa gitu. Nah, itu sangat penting sekali mencatat apa yang kita pikirkan walaupun itu masih abstrak. Jadi catat aja. Kadang abstrak itu kalau misalkan kita gabungkan nanti kesimpulannya bakal jadi bagus gitu. Ketika sedang mencari ide, Anda harus melihat sekitar. Jadi kadang-kadang tuh di sekitar juga ada apa ya, ide-ide yang menarik gitu buat kita semua. Entah itu misalkan mulai dari lingkungan rumah, misalkan di rumah kita di daerah rumah kita itu nggak ada yang jualan baju gitu. Kenapa kita nggak buat baju atau desain-desain produk yang sekarang lagi tinggi-tingginya naik? Mungkin ya itu harus dipelajari ya pastinya. Dan kalau masuk ide konten itu ya sering-sering lihat lah, misalkan Anda dagang makanan, Anda harus melihat seperti eh, apa sih itu namanya, produk-produk makanannya dan juga Instagram makanannya itu Anda harus update ya setiap harinya. Kalau misalkan produk di daerah kita kan apa namanya, banyak kan itu dagangan makanan dan juga apa ya, makanan di sini ada kayu juga kan yang jualan tuh di depan. Nah, di sini produknya. Nah, di sini produknya itu pastinya hasil dari pemikiran sendiri. Oke? Jadi tergantung produk apa yang Anda kuasai dan menghitung pasar yang dituju. Sebelum itu Anda harus melakukan riset dan jangan kaget ketika gagal. Oke, di sini pasti ada trial and error. Jadi jangan sampai itu lupa ya. Jangan sampai Anda gagal karena baru pertama kali gagal. Terus di sini promosi. Promosi itu sangat penting ya. Promosi yaitu diskon, entah itu apa ya? Promosi misalkan yang pasti sih diskon terus gratis satu, beli satu gratis satu. Oke, atau Anda bekerja sama dengan brand apa dan juga Anda mendapatkan brand-brand tersebut. Dan promosi itu ya pastinya untuk memancing pelanggan agar melirik produk Anda. Dan desain produk. Di sini Anda pasti mengemas produk Anda itu semenarik mungkin agar pelanggannya juga tahu gitu bahwa produk ini tuh sangat-sangat mutunya terjamin dan higienis. Apalagi makanan kan, itu harus kehigienisannya dapat di apa ya? Dapat dijamin. Kalau untuk baju ya pasti desainnya sih. Kalau misalkan ini menarik. Dan logo desain. Logo desain juga penting ya. Biar apa sih? Biar tadi yang di awal saya bilang adalah mengingat. Gampang diingat, kayak misalkan keju craft itu kan pastinya ada logo seperti ini nih. Ya kan? Dan adalah simbol dari produk Anda.
menarik pembeli. Dan cara menarik pembeli itu membuat konten-konten di platform-platform seperti Instagram, YouTube agar orang-orang itu tertarik. Oke. Jika Anda tidak mampu untuk mengendorse, Anda endorse saja dengan diri Anda dengan cara membuat video-video menarik. Oke. Yang tidak mengandung sara atau mengejek-ngejek menjelek-jelekan produk lain gitu. Sekreatif mungkin. Anda bisa mencari referensi ide dari YouTube. Dan juga ketika Anda mendapat pembeli dan harus melayani dengan baik gitu. Misalkan Anda baru membuka usaha, Anda memang harus melayaninya pertama dengan baik dan memberikan bonus, entah itu bonus makanan, cemilan, atau bonus yang lain-lain yang Anda jual. Dan di sini time management. Jangan membuang waktu, oke? Di sini waktu itu sangat penting. Misalkan Anda memposting video itu kira-kira jangan di pagi hari atau subuh hari karena engagementnya pasti kurang dan jarang dilihat sebelum tertutup oleh posting-posting lain, timeline lain di akunnya. Atur waktu Anda dan harus melihat tanggal-tanggal yang bagus untuk promosi. Oke, misalkan yang kayak kemarin 11/11. Nah, Anda harus mengikuti promosi tersebut agar Anda juga mengangkat produk Anda dan brand Anda tersendiri. Dan workspace. Oke, jadi misalkan di sini adalah setup kerja kalian. Kalau misalkan di rumah itu benar-benar harus nyaman dan juga banyak-banyak tempelan karena buat penanda atau pengingat gitu. Walaupun sekarang ada di komputer Anda seperti Notelist itu, kalau sebisa mungkin ya ada Notelist juga lah yang di real life-nya, ditempel-tempelan itu, dan juga motivasi-motivasi seperti itu agar Anda semakin semangat dalam menjalani usahanya. Oke, dan portofolio. Portofolio itu sangat penting. Siapa diri Anda dan bisa Anda jelaskan di dalam sosial media, oke? Siapa di balik layar ini? Anda bisa menjelaskan atau portofolio itu juga bisa dalam produk. Produk Anda itu benar-benar harus mulai dari A sampai Z itu harus mulai dari kalau misalkan portofolio itu mungkin dari gambar, terus juga videonya dan juga logonya itu merupakan portofolio. Dan itulah branding. Branding itu bisa agar kita bisa bekerja sama tuh, misalkan di daerah kita ada produsen produsen makanan dan minuman. Kenapa Anda tidak fusion itu, atau bahasanya adalah digabungkan dan bekerja sama? Jadi tidak menjatuhkan satu sama lain, tapi yang dinamakan itu adalah bekerja sama membangkitkan ekonomi yang sedang terpuruk di masa pandemi ini. Oke, materi sudah habis. Mungkin di sini ada pertanyaan atau tidak dari kalian? Saya mau nanya, Pak. Ya, Pak Rehan. Ini tadi kan menyinggung soal promo ya, Pak, tadi di presentasinya. Oke. Nah, itu tuh biasanya promo itu dilakukan pada saat apa gitu, Pak? Hari apa atau mengingat hari apa, ya semacam itu lah, Pak. Itu biasanya promo itu digunakan pada saat apa gitu, Pak. Terima kasih. Oke, itu pertanyaan yang sangat-sangat bagus ya. Dari tanggal itu tuh mulai dari tanggal muda, oke? Tanggal-tanggal muda ketika orang baru gajian. Tapi semua orang di tanggal muda nggak gajian. Kalau misalkan freelance itu kan hasilnya bisa nggak tahu kapan ya kan, bisa di penghasilannya dia. Misalkan itu sih mayoritas kan tanggal muda. Jadi tanggal muda dan tanggal merah. Ketika sedang weekend, kalau misalkan produk Anda makanan ya, itu pasti weekend itu orang-orang pada males masak dan membeli makanan gitu. Dan promosi itu memang kadang kalau di awal memang kita seperti memberikan makanan gratis atau memberikan barang-barang gratis gitu. Memang seperti itu caranya agar barang Anda itu bisa terjual dan diketahui banyak orang. Gitu. Ada lagi?
Oke, terima kasih atas jawabannya. Pak Ya. Aldi. Kalau dari kata tadi apa harus membagikan barang-barang yang gratis, berarti itu bukannya bisa merugikan perusahaannya sendiri ya? Hmm. Kalau misalkan tadi saya bilangnya seperti memberi barang-barang gratis kan. Nah, kalau misalkan itu ya namanya gimana ya? Namanya kayak bahasa itu sih bakar uang ya kan. Memang awalnya memang rugi. Kita kan apa ya namanya usaha itu kan game seperti gambling ya kan 50-50. Kita melihat di zamannya apa namanya? Di waktu yang tepat gitu. Memang bakar uang. Saya juga sebagai apa namanya baru buka usaha memang bakar-bakar uang kayak promosi gitu. Dan yang modal saya dapat ya pastinya ya dari hasil ya freelance saya buat jadi usaha gitu. Memang awalnya bakar-bakar uang gitu Pak Haris. Oke Pak, terima kasih Pak. Oh satu lagi Pak, Ya, satu lagi Pak Aldi. Nah apa aja langkah yang tepat dalam memulai usaha itu gimana sih Pak? Langkah yang tepatnya itu Pak. Langkah yang tepat Pak. tepat Gitu. Iya langkah yang tepat. untuk membuka usaha. Usaha Anda apa dulu nih? Mau Ya usaha apa? usahanya apa aja. Kan usaha itu kan sama aja kan yang ditanyakan langkahnya. Oke. Langkah yang tepatnya gitu. Langkah yang tepat. Oke, sebelum buka usaha pasti Anda riset dulu. Anda mau usaha apa, di bidang apa, ya kan? Setelah Anda riset, pastinya Anda mengalami trial and error. Oke. Nah, di situ langkah-langkahnya adalah Anda harus mempelajari pasti ya, terus menggali potensi-potensi yang dari usaha tersebut. Setelah Anda melakukan itu, baru deh Anda menemukan apa ya? Selak-selaknya lah. Dan Anda mendapatkan yang namanya mulai dari apa ya? Partner, teman. Mungkin usaha Anda itu sudah banyak apa yang Anda pikirkan itu udah mulai di banyak orang menggunakan usaha tersebut juga dan Anda bisa menanyakan orang-orang tersebut gitu. Dan step yang pertama pasti apa ya? Kalau membuka usaha itu kita nggak pungkiri pasti kita harus punya modal ya kan. Modal itu entah itu bisa uang atau alat seperti Anda mempunyai apa ya, misalkan Anda membuka usaha digital seperti desain logo, Anda pasti mempunyai komputer. Nah itu modalnya. Modal itu juga bentuk uang dan bentuk barang. Oke, seperti itu Pak Haris. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya tutup saja ya. Mungkin dari ini semoga materi saya yang tadi itu bermanfaat dan memberikan kita semangat dalam membuka usaha atau membuka lapangan kerja lagi. Jadi jangan patah semangat dan apa ya? Dan berusaha, oke? Berusaha sebisa mungkin. Terima kasih. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih banyak ya Pak. Pak atas Makasih, Pak. seminarnya. Atas saran dan itu ya Pak. Jadi siswa sudah, jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya.